Jorge Martin akui alami gangguan mental saat saingi Francisco Bagnaia untuk gelar juara dunia MotoGP 2023. Sang pembalap ramak Ducati buka-bukaan tentang tekanan mental yang dihadapinya pada seri-seri terakhir musim ini. Martin harus puas menjadi runner-up MotoGP 2023 setelah kecelakaan pada balapan terakhir di Valencia. Dia pun mengakhiri musim dengan selisih 39 poin dari Bagnaia, yang menjadi juara untuk 2 musim beruntun. Kendati demikian, Martinator julukan Martin telah membuktikan diri bahwa tim satelit mampu bersaing dengan tim pabrikan dalam perebutan gelar juara. Dia pun mengungkapkan bahwa momen sapu bersihnya memenangkan sprint dan balapan di San Marino menjadi titik kebangkitannya musim ini. Saya pikir Misano adalah momen ketika saya berpikir, saya yang terkuat saat ini. Menang di Misano, di kandang mereka, sungguh luar biasa. Itu adalah perasaan terbaik yang pernah ada, kata Martin dilansir dari Speedweek, Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023. Kemudian, Martin terus memupuk rasa percaya dirinya dalam balapan selanjutnya di India. Puncaknya, setelah kembali menyapu bersih balapan di Jepang, dia merasa bisa menjadi juara MotoGP 2023 karena terpaut 3 poin saja dari Bagnaia. Di India saya memenangkan sprint dan berada di posisi kedua dengan ban yang salah. Lalu di Jepang saya memenangkan kedua balapan dan saat itulah saya berkata, oke, kita bisa memenangkan kejuaraan dunia, jelas rider asal Spanyol itu. Martin sempat mengambil alih puncak klasemen dari tangan Bagnaia dengan keunggulan 3 poin setelah memenangkan sprint di Indonesia. Sayangnya, dia terjatuh dalam balapan utama di sirkuit Mandalika dan kemudian melakukan kesalahan di Australia sehingga kembali tertinggal 27 poin dari sang bintang Ducati Lenovo. Selepas itu, pembalap berusia 25 tahun tersebut mengungkapkan bahwa dirinya mengalami tekanan mental saat menjalani 2 balapan selanjutnya di Thailand dan Qatar. Dia mengaku belum pernah merasakan tekanan yang begitu hebat di dunia balap sebelumnya sehingga tak bisa menikmati balapannya. Kemudian tekanan datang, saya tidak menikmatinya lagi, saya banyak mengalami gangguan mental di Thailand dan Qatar. Ini pertama kalinya saya merasakan tekanan seperti ini dan saya tidak bisa menanganinya. Saya tidak bisa menikmatinya, jelas pembalap kelahiran Madrid itu. Meski begitu, Martin pada akhirnya bisa menikmati balapannya lagi di Valencia dan memenangkan sprint walau kemudian dia mengalami kecelakaan dan kehilangan kesempatan untuk menjadi juara. Dia pun berharap bisa memetik pelajaran dari lika-liku perjalanannya dalam memperebutkan gelar juara MotoGP 2023. Dan saya pikir ketika saya menikmatinya seperti yang saya lakukan di Valencia, saya menjadi yang tercepat. Mudah-mudahan saya bisa mengambil hikmahnya dan bisa menikmatinya tahun depan, pungkasnya. Direktur Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, tak memungkiri punya perasaan campur aduk usai dipastikan akan mendapatkan hak-hak konsesi baru di MotoGP 2024. Meski akan diuntungkan kans memperbaiki motor, mendapatkan hak konsesi juga berarti mengonfirmasi keterpurukan YZR-M1. Pada tahun 2016, Yamaha dan Honda menyepakati aturan konsesi demi membantu kebangkitan Ducati, serta membantu Aprilia, Suzuki, dan KTM sebagai pabrikan baru untuk mengembangkan motor dalam waktu cepat. Tahun 2023 menjadi musim pertama di mana semua pabrikan akhirnya bebas dari konsesi. Uniknya, Yamaha dan Honda justru giliran terpuruk selagi Ducati mendominasi. FIM dan Dorna Sports ingin menulis ulang aturan konsesi demi membantu para pabrikan Jepang. Aprilia dan KTM tidak menerima, yakin 2 pabrikan raksasa ini tidak perlu dibantu, dan justru menyebut Ducati lah yang ruang geraknya harus dibatasi. Meski begitu, usai MotoGP Valencia 2023, MSMA Asosiasi Pabrikan, dan Grand Prix Commission, GPC, sepakat menulis aturan konsesi baru, yang hak-haknya bisa diperoleh sebuah pabrikan berdasarkan kategori perolehan poin di klasemen konstruktor. Yamaha dan Honda pun mendapatkan hak konsesi terbanyak. Sayangnya, konsesi sangat penting bagi kami. Jika ingin kembali maju, kami butuh lebih banyak kesempatan tes. Tahun depan, kami hanya punya 2 rider. Tes akan membantu, bakal memberi kami kebebasan. Kami bisa memakai lebih banyak mesin dan mengubah spesifikasi saat musim berlangsung, ujar Jarvis melalui Speedweek, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Akibat jumlah poin Yamaha dan Honda pada 2023 kurang dari 35% dari ketersediaan poin sepanjang musim, mereka juga berhak mendapatkan jatah 6 wildcard.
Jarvis tak memungkiri bahwa ia akan menurunkan sang test reader, Cal Crutchlow, untuk balapan, tetapi ragu akan memakai semua jatah tersebut. Menurut Jarvis, wildcard bukanlah prioritas Yamaha, yang lebih mementingkan hak menjalani tes tanpa batasan alokasi waktu dan sirkuit. Tidak ada gunanya memakai jatah wildcard jika wildcard memang tak jadi bagian dari program pengembangan kami, ungkap pria asal Inggris ini. Namun, kami jelas akan melakukannya lebih banyak dari tahun ini. Saya yakin kami setidaknya akan melakukannya 3 kali, atau lebih. Kami punya perpanjangan kontrak dengan Cal selama 2 tahun lagi, dan kami akan menggelar lebih banyak tes di Eropa, lanjutnya. Di sisi lain, Jarvis merasa konsesi baru ini tepat untuk menjaga jumlah partisipan tetap sehat. Ini bagus untuk kejuaraan, sehingga kami bisa menghindari kemungkinan para pabrikan Jepang meninggalkan MotoGP pada masa mendatang. Ini jauh lebih penting untuk jangka panjang, tutupnya. Marc Marquez seolah menjadi jagoan baru di Ducati. Dia langsung nyetel dengan Desmosedici GP23. Ini jadi ancaman bagi para pebalap Ducati lainnya. Ada yang menilai kehadiran Marc Marquez di Gresini Racing akan menimbulkan ketegangan tertentu di dalam merek tersebut. Namun, Stefano Domenicali yakin bahwa Cervera akan mengalami perkembangan. Marc akan menjadi pesaing bagi Francisco Bagnaia, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Alex Marquez. Namun Claudio Domenicali meyakini kehadiran Marquez bisa bikin Ducati berkembang. Marc akan membuat kami lebih berkembang, 7 juara kami lainnya sudah mulai mempelajari cara mereka mengemudi. Ini akan menjadi stimulus, sebuah contoh. Semua orang akan menjadi lebih baik, ujar CEO Ducati, Claudio Domenicali dikutip dari motosan.es, Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023. Kami akan memiliki lebih banyak kompetisi internal, ini akan mempersulit balapan dunia kami. Rival, tahun ini Martin belajar banyak dari Bagnaia, Pecco akan melakukan hal yang sama dengan Marquez. Kami akan terus meningkatkan levelnya, tambah dia. Marc Marquez menjalani debut yang positif bersama Gresini Racing. Marc Marquez terlihat langsung nyetel dengan Ducati Desmosedici GP23 dalam sesi tes di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Selasa, 18/11. Dia menjadi pebalap keempat tercepat pada hasil akhir tes. Pemegang gelar juara dunia 8 kali itu menorehkan waktu 1 menit 29,424 detik. Marc Marquez tersenyum lebar. Dia memang kalah cepat dari Maverick Vinales yang jadi pebalap tercepat dengan jarak 0,171 detik. Kecepatan adaptasi Marquez di Desmosedici bikin manajer tim pabrikan Ducati Davide Tardozzi yakin dia akan berada di posisi 3 besar musim depan. Dia mengesankan. Dia sudah menunjukkan apa yang akan dia lakukan sepanjang tahun ini. Saya pikir Marc pasti akan menjadi salah satu dari 3 besar di akhir tahun, jelas Tardozzi. Penyebab tim Gresini Racing senang Marc Marquez dapat motor spek pabrikan lama di MotoGP 2024. The Baby Alien menjadi pembalap anyar Gresini Racing pada MotoGP 2024 yang akan bertandem dengan adiknya, Alex Marquez. Akan tetapi, Marquez bersaudara tidak akan mendapatkan motor Ducati spek baru. Ada sejumlah alasan yang melatar belakangi hal itu, termasuk karena keterbatasan sumber daya Ducati untuk memasok motor spek pabrikan yang terlalu banyak. Sehingga, Marquez harus rela menggunakan motor Ducati Desmosedici GP23 alias motor pabrikan spek lama yang digunakan pembalap Ducati di musim 2023. Juara dunia MotoGP 6 kali itu tidak akan mendapat motor baru yakni Desmosedici GP24 yang termutakhir. Adapun, motor Ducati Desmosedici GP24 sendiri bakal dipakai oleh sang juara bertahan, Francisco Bagnaia, dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo, serta Jorge Martin dan Franco Morbidelli, Pramac Ducati. Sedangkan Marquez bersaudara tidak mendapat material terbaru dari Borgo Panigale. Kendati demikian, hal itu justru membuat manajer tim Gresini Ducati, Michele Massini, merasa senang. Penyebabnya, ada beberapa keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh Marquez dan adiknya saat memakai motor yang setahun lebih tua dari pembalap tim pabrikan dan tim Pramac Ducati itu. Dari kasus-kasus yang pernah terjadi, motor yang setahun lebih tua khususnya dari Ducati, biasanya langsung kompetitif sejak awal musim.
Contohnya, Gresini Racing telah memenangkan 2 kali sprint race oleh Alex Marquez dan memenangkan MotoGP Qatar 2023 oleh Fabio Di Giannantonio, musim lalu. Kami memiliki data sepanjang tahun, sangat penting bagi kami untuk mendapatkan yang terbaik dari balapan pertama, ungkap Michele Massini, mengutip dari Speedweek, Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023. Untuk itu, Gresini Racing bakal segera mempersiapkan musim depan termasuk tes pramusim MotoGP 2024 di Sepang. Dengan kalender tahun depan, ini akan menjadi musim yang intens. Kami tidak punya banyak waktu istirahat karena harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk Sepang, tutupnya.